Si Kirsakam ini dia datang malam-malam, kalau nggak salah datang ke rumahnya si Dulo. Pas datang sama Kirsakam langsung ditebas kepalanya, cepret. Untung kepalanya si Dulo. Oke, kembali lagi bersama gua Ferdi Arifin Ilham di channel Jelajah Mistik. Kali ini kita kedatangan tamu yang ingin menanyakan sesuatu yang misteri. Oke, perkenalkan namanya adalah Farhan. Selamat datang Farhan. Siap bang, siap bang. Sehat Farhan? Sehat. Alhamdulillah. Oke, Farhan ingin mau nanya apa nih? Gini bang, jadi gue tuh penasaran. Awal mula pocong tuh gimana sih bang? Awal mula pocong? Iya. Pocong itu adalah hantu manusia yang dibungkus oleh kain kafan. Dan itu bisa dibilang sangat menakutkan lah, karena dari mukanya, terus gaya dia, apa ya, dia loncat-loncatan beda sendiri, unik dia mah. Kan kalau kuntilanak terbang masih punya tangan, tuyul juga punya tangan. Nah, cuman pocong ini nggak ada tangan, cuma dibungkus. Gue pernah dengar cerita, sama gue pernah nonton, terus gue pernah nelusuri apa sih awal mula pocong itu kayak gimana. Nah, itu gue ketemu ada kisahnya, yaitu legenda kisah pocong Duloh. Dulu si Duloh ini adalah anak laki-laki yang sangat gimana ya, kondisi keluarganya itu dia bisa dibilang kesulitan lah, bisa dalam bahasa kasarnya mah miskin lah. Nah, di saat umur 2 tahun itu si Duloh itu dia ditinggalin oleh bapaknya. Karena bukan ditinggalin, apa ya, bapaknya itu meninggal gara-gara pas saat mau nyari kerja buat nafkahin keluarganya. Nah, bapaknya itu kan kerjanya dia manjat pohon, ngambilin kelapa lah. Nah, pas bapaknya manjat pohon kelapa, si bapak ini jatuh, akhirnya meninggal dunia. Nah, si Duloh pas umur 2 tahun itu dia ditinggal oleh bapaknya. Nah, pas saat remaja si Duloh ini kan punya ibu ya. Nah, ibunya itu meninggal pas di saat Duloh umur 12 tahun karena serangan jantung. Nah, sangat malang si Duloh ini. Terus akhirnya Duloh tinggallah bersama neneknya. Neneknya itu dia sama tidak punya apa-apa, ya cuman kerja biasa doang lah. Itu juga kadang punya duit, kadang juga enggak. Nah, waktu itu mulai berjalannya waktu lah, si Duloh ini dia kelaparan, sedangkan neneknya juga kelaparan, nggak punya uang. Tapi si Duloh tidak ngeluh, dia memikirkan bagaimana caranya biar nggak lapar terus. Akhirnya dia minum air, banyaklah minum air sampai perutnya kembung. Nah, pas di saat perut kembung, dia mulai gimana, lapar lagi lah gitu, karena air juga nggak bisa ngenyangin bakal terusan, pasti bakal lapar lagi. Nah, sehingga berjalannya waktu, Duloh ini makin lapar dia. Neneknya juga lapar, neneknya kasihan melihat Duloh kelaparan. Akhirnya neneknya memutuskan bahwasanya, Duloh, kamu pergilah ke kota mencari kerja dan mencari makanan. Terus kamu harus menjadi orang sukses. Tapi si Duloh memikirkan neneknya. Bagaimana dengan nenek? Nah, neneknya pun menjawab, gak usah mentingin nenek, karena nenek itu udah tua. Kamu itu jalannya masih panjang, jadi kamu harus cari kerja lah, berusaha biar dia sukses ya, buat masa depan. Akhirnya Duloh pun berkata, oke nenek, kalau misalnya aku sudah membawa uang banyak, aku akan pulang.
Tapi neneknya pun berkata, jangan, udah itu untuk kamu aja, gak usah mikirin nenek, karena nenek umurnya sudah tidak lama, bilang gitu. Tapi Dullah pun menjawab lagi, Nek, kan Dullah nggak tahu jalan ke arah kota itu kemana. Akhirnya nenek pun dikasih tahu sama neneknya, kalau kamu mau ke kota, lewatlah ke jalan barat, terus ikutin jalur itu. Nah, sebelum Dullah berangkat, nenek itu ngasih keris yang nggak terlalu gede, kecil lah, kasih ini untuk keberuntungan kamu, katanya. Akhirnya diambillah sama si Dullah. Nah, selama Dullah berangkat menelusuri jalannya, nah di situ kondisi Dullah itu emang belum makan. Dia sampai pokoknya lemes lah badan. Belum makan seharian itu bang? Ya, bisa dibilang belum makan seharian. Tapi nggak tahu sih. Pas di si Dullah jalan, saking dia nggak kuatnya, akhirnya dia jatuh pingsan. Nah, pas pingsan, gak lama ada delman datang. Nah, delman itu isinya ada 2 orang, namanya Pak Kusel sama Bu Inggit. Nah, Bu Inggit ini dia dari keluarga yang sangat kaya. Nah, keluarganya ini bisa dibilang kalau zaman dulu mah bisa dibilang inilah raja lah gitu. Nah, Bu Inggit ini dia itu ingin datang ke kampung sebelah, katanya kalau nggak salah dia tuh mau menengok orang yang lagi lahiran, kayaknya mah temannya ya. Nah, tapi dia melihat ada sosok anak yang sedang terbaring pingsan. Akhirnya disamperin sama Bu Inggit. Pak Kusel, apakah kamu mengetahui ini anaknya? Ini siapa? Pak Kusel pun menjawab, saya tidak tahu, kayaknya anak ini dari kampung sebelah. Akhirnya sama Bu Inggit disamperin lah, dan melihat si Dullah itu masih hidup ternyata. Pas masih hidup itu akhirnya ditanya sama Bu Inggit, kamu siapa namanya? Kamu orang mana? Tapi si Dullah ini dia udah lemes, udah nggak kuat. Jadi saking nggak kuatnya dia pakai isyarat, saking nggak kuat untuk ngomong, jadi dia bisa pakai isyarat nunjuk. Akhirnya Bu Inggit pun memutuskan untuk mengantarkan anak ini ke rumahnya. Dibawalah ke delman, terus diantar pulang. Nah, di perjalanan itu si Dullah itu dikasih ketan. Akhirnya saking laparnya si Dullah, dia rakus lah makannya, saking kelaparannya. Udah itu dikasih tahu lah rumah si Dullah tuh ada di kampung ini. Pas saat datang ke rumah si Dullah udah sampai, ternyata ada kabar buruk, neneknya itu meninggal karena kelaparan. Nah, habis itu akhirnya Dullah menangis karena tidak tega lah melihat satu-satunya keluarga. Nah, di situ si Dullah dan kakek Kusen itu menguburkan neneknya. Di situ Bu Inggit nanya, kamu mau nggak bekerja di tempat saya? Kebetulan di tempat kerja saya itu kebetulan Bu Inggit itu punya ada lowongan kerja, yaitu ngembala kerbaunya. Di situ ada lowongan lah. Akhirnya si Dullah tuh mau dia ingin bekerja. Kira berangkatlah ke rumahnya Bu Inggit. Sesampainya di rumah Bu Inggit, ketemulah dengan suaminya Bu Inggit yang bernama Raden Jayakusuma. Nah, beliau adalah orang terkaya di situ. Pokoknya gimana ya? Oh, kayak raja lah. Bisa dibilang kayak raja. Paling kayaknya di kampung itu. Iya. Nah, akhirnya dipanggil lah Kasarkam untuk memberitahu pekerjaan apa aja yang harus dilakuin oleh Dullah. Nah, tapi pas sampai di rumah si Raja Raden Kusuma itu, si Dullah itu disuruh makan itu pokoknya makanannya mewah lah. Gimana sih makanan orang kaya itu, dikasih makan banyak, terus dikasih buah-buahan dan dikasih tempat tinggal. Tapi tempat tinggalnya nggak terlalu mewah, ya kayak saung gitulah. Nah, akhirnya si Dullah itu diantarkan ke tempat tinggalnya dan dikasih tahu oleh Kasarkam untuk kerjanya gimana. Nah,
berangkat. Nah, si Duloh ini selama dia menjadi pengembala, dia itu hidupnya nggak tenang juga, walaupun dia udah tinggal di rumah dekat kerajaan lah, dekat rumah siapa sih namanya, Raden. Inggit. Bukan, ya Bu Inggit. Dia tetap hidupnya kesusahan dan kesulitan karena Ki Sarkam ini. Dia ini gak suka sama si Duloh. Sampai-sampai pas waktu itu ada 2 orang pelayan kalau nggak salah. Dia dari utusannya Bu Inggit untuk mengantarkan makanan ke si Duloh. Pas sampailah ke tempat Duloh dan Ki Sarkam. Pas Ki Sarkam dikasih makanan, si Duloh juga dikasih. Tapi sama si Ki Sarkam, si makanan si Duloh itu lauknya dibuang dan dikasih dan disuruh makan nasi doang. Tapi di situ Duloh nggak marah, dia cukup sabar dan gimana sih, orang yang kuat lah gitu. Akhirnya beranjaklah dewasa, si Duloh itu udah nggak kerja lagi sebagai pengembala, tapi dia kerja di sawah, petani lah. Kisaran umur berapa itu, Bang? Itu belum tahu tuh, kurang tahu. Pokoknya dia dewasa aja. Pokoknya dia dewasa. Si Duloh ini masih tetap kerja di tempat Raden Kusuma. Cuman dia udah bukan kerja pengembala lagi lah. Nah, dia itu kerjanya disuruh ngegarap sawah sebanyak 5 petak sawah. Nah, dia itu disuruh ngegarap, menjaga dari hama, terus ya pokoknya gitulah. Sendirian itu, Bang? Sendiri dia, tidak ada yang ngebantuin karena si Ki Sarkam ini dia kerjanya itu mengembala. Nah, suatu saat si Duloh ini mendengarkan ada ibu-ibu yang sedang ngobrol. Gimana sih kalau ibu-ibu lagi Gosip lah. gosip ya. Si Duloh ini mendengarkan katanya si anaknya dari Raden Kusuma dan Bu Inggit ini katanya digigit ular tanah, sehingga dia itu, si Rara itu katanya mau meninggal. Si Rara itu siapa tuh, Bang? Ya itu anaknya ini Raden Kusuma sama Bu Inggit, satu-satunya anak lah pokoknya, perempuan. Si Rara ini digigit oleh ular tanah sampai dia nggak bisa jalan. Pokoknya gimana sih orang kalau digigit ular gitu. Nah, si Duloh ini dia pingin ngebantuin, cuman dia takut, malu lah, bisa dibilang nggak enak gitu, karena dia tidak bisa apa-apa, dia tidak punya ilmu untuk menyembuhkan. Cuman dia bisa mengikuti apa yang disuruh oleh Raden Kusuma. Kayak misalnya dia disuruh nyari daun-daunan buat obat-obatan gitu. Nah, suatu ketika kakinya si Rara ini makin membengkak dia. Akhirnya Duloh ini bingung, kasihan. Dia pingin nyembuhin si Rara tapi nggak tahu caranya kayak gimana. Nah, pas Duloh lagi melamun, dia kepikiran akhirnya. Dia waktu itu pernah dikasih keris sama neneknya yang dari awal tadi dikasih kerisnya. Ini tuh katanya. Nah, Duloh berpikir, apakah keris ini bisa menyembuhkan? Dia pingin nyoba. Akhirnya dia datanglah ke Raden Kusuma dan bilang, "Punten Raden, saya pingin nyoba untuk menyembuhkan Rara." Terus ditanya akhirnya, "Emang kamu punya ilmu untuk menyembuhkan?" Kata Raden Kusuma, "Apakah kamu bisa menyembuhkan Rara?" Nah, si Duloh ini berkata, "Saya tidak tahu saya bisa apa enggaknya nyembuhin si Rara, tapi saya ingin mencoba. Tolong izinkan saya, Raden." Nah, akhirnya Raden Kusuma dia udah percayalah kepada Duloh kalau si Duloh ini anak baik, nggak mungkin macem-macem gitu ya. Akhirnya diizinin si Duloh ini. Nah, pas itu si Duloh masuklah ke tempat kamar si Rara dan dia mengeluarkan keris yang diberikan oleh neneknya. Nah, keris itu ditempelin ke kakinya si Rara. Nah, gak lama kemudian kakinya si Rara itu yang tadinya bengkak membusuk itu jadi sembuh, udah nggak ada luka satupun. Jadi yang tadinya nggak bisa jalan, dia jadi bisa jalan. Di situ kakeknya Raden Kusuma tuh kaget dan Bu Inggit kaget.
seluruh yang di rumah di situ juga kaget. Kok bisa gitu? Sebelumnya nggak ada yang kayak gini. Nah, akhirnya sama Raden Kusuma diajakin ngobrol itu si Duloh. Tadinya kalau nggak salah mau dibeli itu kerisnya, tapi kata si Duloh nggak bisa karena ini peninggalan dari nenek saya dan amanat untuk menjaganya. Nah, akhirnya Raden Kusuma percaya dan bukannya dia marah, tapi dia malah makin senang kalau si Duloh ini benar-benar baiklah orangnya gitu. Nah, si Kirsakam ini dia makin nggak suka ke si Duloh ini karena dia melihat kalau si Duloh ini jadi, kalau kata kita mah dia makin meningkat lah, kayak misalnya naik jabatan gitu. Akhirnya si Duloh itu kan dikasih rumahnya dibenerin lagi, direnovasi lah, makanan yang tadinya kurang enak, maksudnya yang tadinya sederhana jadi lebih enak gitu. Nah, di sini Kirsakam tuh nggak suka ke si Duloh karena itu. Nah, si Kirsakam ini dia ingin membunuh si Duloh tapi bingung dengan cara apa. Soalnya takut ketahuan Raden merenya. Takut ketahuan Raden Kusuma kan bisa dihukum mati kalau kayak gitu. Tapi si Kirsakam ini nggak bisa diam aja. Dia kalau ngelihat si Duloh lebih wah lah dibanding dia, Iri lah. iya iri. Nah, yang kerjanya juga nggak ada yang berani sama si Kirsakam. Soalnya kalau misalnya macam-macam sama Kirsakam bisa diiniin sama si Kirsakam. Akhirnya si Kirsakam ini dia datang malam-malam kalau nggak salah, datang ke rumahnya si Duloh. Pas datang sama Kirsakam langsung ditebas kepalanya, cepet. Buntung kepalanya si Duloh, buntung, darah pun mengalir. Pas di saat itu Kirsakam langsung ini buru-buru menguburi jenazahnya dan membersihkan darahnya. Nah, dia takut, soalnya dia panik ya, takutnya ketahuan sama Raden Kusuma. Akhirnya besoknya si Duloh ini dicariin sama Raden Kusuma, dan dia bertanya kepada Bu Inggit, apakah kamu ngelihat Raden, ngelihat si Duloh? Nah, Bu Inggit juga nggak ngelihat, kemana ya dia pergi, soalnya dia tumben tiba-tiba menghilang gitu. Nah, dipanggil lah si Kirsakam ini. Akhirnya pas datang, Kirsakam, apakah kamu melihat Duloh? Soalnya hari-hari ini dia nggak kelihatan. Nah, Kirsakam dia sempat panik, tapi dia nggak mau sampai ketahuan. Akhirnya dia berbohong kepada Raden Kusuma dan Bu Inggit. Saya tidak tahu, saya juga nggak ngelihat karena saya dari kemarin di kandang terus katanya ngurusin kerbau. Nah, nggak lama kemudian si Duloh itu datang. Nah, si Kirsakam ini kaget dia melihat Duloh. Asaan pas kemarin malam dia bunuh si Duloh ini dan udah dikuburin di belakang rumahnya. Nah, akhirnya pas si Kirsakam melihat keris yang diambil itu kan, si Kirsakam kan nyolong kerisnya si Duloh ya pas habis dibunuh, udah nggak ada kerisnya, dan dia panik melihat si Duloh kok masih bisa hidup tapi dengan wajah biasa aja kayak nggak tahu apa-apa gitu. Akhirnya Kirsakam pergi saking paniknya. Nah, di situ disempet ditahan sama Bu Inggit, ditanya, Kirsakam kamu mau kemana? Saya harus, nah Kirsakam pun menjawab, saya harus buru-buru ke ini lagi kandang karena saya harus mengurusi kerbau. Ya, akhirnya dilepas lah sama Bu Inggit. Nah, Kirsakam ini selama perjalanannya dia panik, memikirkan apa yang terjadi gitu, kok si Duloh bisa gitu masih hidup. Akhirnya pas si Duloh udah beres ngobrol sama Raden Kusuma, dia menggarap sawah lagi. Nah, si Kirsakam ini nyamperin pas lagi si Duloh lagi nggarap sawah. Pas sudah ngobrol, kok kamu aneh digituin sama Kirsakam. Aneh kenapa? Nah, anehnya itu si Duloh itu dia kayak nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu, kayak misalnya dia kan malam kan dibunuh ya, dia nggak tahu apa-apa, tapi dia nggak tahu. Nah, pokoknya gitulah. Lihat. Nah, akhirnya Duloh itu kan kesangan ya, karena kan si Duloh kan habis ngegarap sawah ya, pasti otomatis keringat ya. Nah, Kirsakam bingung gitu dengan kondisi dia, akhirnya ditampar lah, celetak. Terus ditampar, Duloh pun ini ngomong,
Kisahkan, apa-apaan ini kamu nampar saya, emang saya punya salah apa gitu. Nah terus Kisahkan ini akhirnya percaya dia bukan hantu. Kan tadinya sempat mikir kalau si Duloh ini hantu, tapi dia akhirnya percaya kalau ini bukan hantu. Cuman dia berpikir lagi ke keris itu, apakah itu gara-gara kerisnya sehingga dia bisa hidup kembali. Nah pas malam tiba, pas mau malam lah, si Kirsakam ini datang ke rumah belakang rumahnya si Duloh dan mengecek kuburan tanah yang telah tadinya dikuburin si Duloh itu, dikuburin di situ, makanya digali nggak terlalu dalam lah, cuman udah nggak ada itu. Aneh ya, akhirnya dia bingung, aneh, dan dia nekat lagi karena kalau misalnya Duloh hidup terus dia bakal lebih gimana ya, jadi lebih rendah lah dibanding si Duloh bakal meningkat hidupnya gitu. Akhirnya dia masuk ke rumah dan ditusuklah dadanya yang kiri, cepret. Nah di situ Duloh mati lagi. Nah kali ini si Duloh ini tubuhnya, jasadnya itu dibuang ke kali, lalu dibersihkanlah darahnya yang di rumah. Bukan harinya tuh si Duloh itu hidup lagi. Nah si Kirsakam kaget melihatnya, kok aneh bisa hidup lagi eta si Duloh, padahal jasad itu udah dibuang ke kali, kerisnya juga udah dicuri lagi. Saking dia paniknya, akhirnya pagi itu dia datang ke tempat rumahnya Raden Kusuma. Dia ingin mengadu domba lah, bisa dibilang mengadu domba. Dan si Kisarkem teh ngomong, pokoknya gitu gini katanya dia bersekutu dengan setan, pakai ilmu hitam, ini bakal jadi malapetaka buat warga masyarakat. Si Kisarkem bilang gitu. Nah sayangnya Raden Kusuma dan Bu Ingrid percaya aja di situ. Tapi gak lama si Rara datang, dia tidak percaya dengan omongan Kirsakam. Akhirnya membantah, ibu, ayah, janganlah kalian percaya kepada omongan Kirsakam. Kata siapa emang dia punya ilmu hitam, buktinya dia tidak ngapa-ngapain kita. Itu teh lah kata si siapa namanya, Rara. si Rara. Bari ngopi bang, biar nikmat. Bang ini gue minta air ya bang. Ya, ini aja bang. Nah, si Kirsakam ini dia nggak mau kalah dari omongan si Rara. Akhirnya dia bilang ke Raden Kusuma, Raden Kusuma, Raden Kusuma, saya akan membuktikan bahwa omongan saya ini tidak bohong. Saya akan melukai saya akan melukai si Duloh untuk membuktikannya. Nah, akhirnya dipanggillah si Duloh. Tapi di situ tuh bukan yang membuktikan, tapi nanya Raden Kusuma, Duloh, apakah kamu menguasai ilmu hitam dan bersekutu pada setan? Duloh pun di situ panik, bukan panik sih, dia kaget. Terus dia bilang ke Raden Kusuma, tidak Raden, saya tidak menguasai ilmu kayak gitu, saya tidak tahu caranya juga gimana. Bahkan saya kalau misalnya punya ilmu hitam juga saya udah lebih jadi lah gitu. Kalau nggak salah ceritanya gitu ya bang. Akhirnya si Raden Kusuma ya itu percaya kepada si Duloh, dan Bu Ingrid juga percaya. Terus bilang, kamu apa-apaan sih? Jangan, kalau bahasa kita mah ya, kamu apa-apaan sih? Jangan sembarangan lah nuduh orang gini. Nah si Kirsakam ini nggak mau kalah dia. Saya akan membuktikannya, saya akan lukai dia. Nanti pasti dia bakal sembuh lagi. Terus kata Raden Kusuma, jangan macam-macam, kamu udah kembali lagi aja bekerja. Nah akhirnya kembali lagi lah bekerja. Nah tahunlah berganti. Nah di situ tuh si Rara jatuh cinta kepada si Duloh. Dia sangat mencintai, tapi Raden Kusuma tidak menyetujui dengan kalau misalnya si Duloh bakal nikah sama si Rara, karena si Duloh itu kan seorang petani ya, jadi bapaknya itu gengsi, dia nggak mau, apa kata warga kalau misalnya anak saya nikah sama petani gitu, Digosipin lah. ya. Nah Raden Kusuma ini dia takut putrinya berbuat yang aneh-aneh. Akhirnya Raden Kusuma ini menikahkan putrinya dengan juragan pokoknya
siapa yang namanya, pokoknya juragan dah, dinikahin. Nah pas saat itu akhirnya bikin pesta lah gede-gedean selama 7 hari 7 malam. Itu pokoknya Raden Kusuma mau mencit kerbau sebanyak 5 kalau nggak salah. Nah tapi di situ tuh si Rara tidak jatuh cinta dengan si juragan itu, dia tetap mencintai si Duloh. Pas saat pesta selama berjalannya pesta tuh pernikahan, si Duloh ini nggak datang. Nah si Rara ini dia bingung kenapa Duloh nggak datang, apa jangan-jangan bapaknya melarang untuk Duloh datang. Nah si Duloh ini sebenarnya juga dia mencintai si Rara, tapi dia tidak bisa apa-apa karena dia bukan siapa-siapa dan dia juga tidak punya apa-apa. Anjing, kan ada pepatah ya, kalau lo nggak punya duit ya lo nggak bisa apa-apa. Gitu kan ya. Akhirnya berjalannya waktu, si Rara akhirnya tinggal dengan si juragan ini, tapi dia sangat mencintai si Duloh karena selama ini dia udah gak ada kabar si Duloh. Akhirnya si Rara nekat dan pergilah ke rumah si Duloh. Saat itu si Duloh dia lagi ngelamun di depan rumahnya, lagi memikirkan tentang hidupnya dan juga memikirkan si Rara karena dia masih jatuh cinta kepada si Rara. Udah lama kemudian si Rara pun dia datang, dia cuman bawa obor jalan sendiri. Terus gak lama pokoknya kan datang ya, dia ngobrol ke si Duloh bahwasanya dia mencintai ke si Duloh. Duloh pun bilang dia juga mencintai ke si Rara. Nah di situ lucunya apa coba, akhirnya masuk ke rumah itu. Nah dia melakukan bebangkongan padahal bisa dibilang Duloh juga rada begonya karena udah tahu kalau si Rara itu udah punya suami. Tapi dia namanya nafsu meren ya, mungkin gara-gara nafsu dia bodo amat lah, nggak bakalan ketahuan ini meren, sikat lah sekali-kali, kira bebangkongan lah dia. Nah di situ Raden ada dikisahkan tuh ngintip kalau si Duloh sama si Rara lagi bebangkongan, dan dia akhirnya pergi ke rumahnya Raden Kusuma dan bilang bahwasanya si Duloh sama si Rara lagi bebangkongan. Nah di situ Raden Kusuma marah besar, kan si Rara udah punya suami, kenapa dia beraninya gitu dia ke si Duloh, bahkan sampai bebangkongan gitu. Akhirnya dia menyebarkan berita ini ke warga dan nyuruh warga itu menyamperin rumahnya si Duloh. Di saat itu Duloh itu udah beres nih bebangkongannya, tapi dia belum pakai baju, bahkan si Raranya juga belum sempat pakai baju. Tapi keburu warga udah datang. Pas warga datang ngegedor gitu, si Rara baru sempatnya pakai kain doang untuk nutupi tubuhnya. Nah di situ si Duloh dia belum pakai pakaian, akhirnya diseret keluar, digebugin, jebret. Nah pas udah digebugin gitu, si Kirsakam dia ngadu domba ngomong yang kayak gini, wahai Raden, sebaiknya kita jangan cuman bunuh doang, karena kalau kita bunuh doang dia pasti bakal hidup lagi. Kita harus cari cara untuk biar dia nggak bisa hidup lagi. Emang kamu kata siapa? Saya pernah ngalamin Raden. Kalau nggak percaya ayo kita buktikan. Akhirnya si Duloh ini dibunuh dan dibawa ke depan rumahnya Raden Kusuma. Saat besok benar eta si Duloh teh bangkit deh hidup. Raden Kusuma dan warga pun tetap ikut kaget melihat si Duloh teh hidup lagi. Nah di situ ada seorang dukun, dia tahu kalau itu tuh ilmu pokoknya ilmu kalau misalnya mati bisa hidup lagi lah. Nah akhirnya kata dukun itu, mending gini aja, si Duloh tutupin pakai kain, ikat pakai kain gitulah kayak pocong gitu tau kan. Terus akhirnya sama warga pokoknya digebugin lah gitu segala macam, diikat pakai kayak udah bentuk kain pocong lah. Itu nah, si Dulohnya dibunuh lagi nggak Bang? Dibunuh lagi itu. Bahkan yang keris punya gak tahu keris punya si Duloh apa keris dari dukun itu ditusukin ke dadanya, dadanya si Duloh. Nah dibuanglah ke lembah. Di situ kan ada satu lembah ya, nggak tahu pokoknya lembahnya itu dalam banget. Nah pas udah dibuang
dia nggak, dukun pun berkata dia nggak bakalan bisa hidup lagi karena dia sudah ditusuk sama keris. Nah si Rara dia saking jatuh cintanya dan saking menangis jadi-jadinya dia rela bunuh diri bareng bersama si Duloh. Akhirnya dia loncat dari lembah itu. Nah abis itu lembah itu dinamain Lembah Rara karena meninggalnya seorang putri dari Raden Kusuma. Ya, menjelang waktu akhirnya Raden Kusuma beserta keluarganya sudah nggak ada, tapi desa itu masih nyala, bukan nyala sih, masih aktif lah, masih ada orang-orangnya, tapi udah nggak ada generasinya. Nah habis itu ada seorang pemuda, pokoknya bertahun-tahun kemudian ada seorang pemuda, dia sedang mencari rumput di lembah itu untuk mau ngasih makan kambing lah. Nah habis itu si pemuda itu ngedengar suara dari lembah gitulah, pokoknya dari tanah gitu. Nah akhirnya saking penasarannya digalilah itu tanah. Pas digali dia ngelihat ada si Duloh, dia itu udah berbentuk pocong, terus ada keris di dadanya. Nah si pemuda ini nyangkanya kalau ini tuh terlibat pembunuhan, ada yang ngebunuh dia sampai kayak gini gitu. Akhirnya dibantuin. Nah pas udah dibantuin, si Duloh ini malah terbang dia sembari keketawaan, gitu lah makanya ketawa. Nah akhirnya disitulah timbulnya pocong itu Bon. Nah mulai dari saat itulah warga yang di situ tuh sering digangguin sama pocong itu, bahkan sampai dukun itu memberi tahu ke warga kalau misalnya nggak mau diganggu sama pocong harus makan beras, kalau nggak salah makan beras terus baca bacaan apa gitu, nggak tahu lah pokoknya itu. Jadi gitu Bon. Jadi gitu bang, kisah Iya. awal mula pocong. Ya tapi nggak tahu juga sih, yang gue tahu mah itu doang ceritanya pocong Duloh. Nah halus ya narana. Oke, ada lagi nggak? Nggak ada sih bang, itu aja sih bang. Oke, terima kasih ya Bon. Paham gak nih? Paham bang, Pak. Oke, paham. Jadi intinya gini Bon, lu kalau jadi manusia nih, kalau jadi orang, kalau bisa jangan terlalu bikin orang sirik lah ke kita. Kita mah hidup biasa-biasa aja. Karena gitu, kalau misalnya kita terpandang gitu sama orang-orang lain, pasti nanti salah satu ada yang sirik, pasti iri lah gitu. Iya. Bahkan dia bakal bikin apapun caranya supaya lu tuh nggak jadi wah lagi lah gitu. Makanya kita hidup harus sederhana aja lah, jangan sampai kita bikin orang lain iri ke kita gitu. Ya iri dikit mah nggak apa-apa lah gitu. Oke, terima kasih untuk Farhan Oke. ya. Oke, sampai di sini dulu aja cerita tentang asal mula pocong. Terima kasih, semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.